Salam. Oh, salah. Terima kasih sekali, ini luar biasa pada hari ini di penghujung sebuah kegiatan PKKM. Seharusnya kemarin adalah tanggal 15 ya Bapak Ibu. Tapi salut bagi pengalaman terkait sesuatu kebijakan atau satu bentuk perubahan di pendidikan tinggi yang saat ini sedang berlangsung di negara kita, atau yang kita kenal sebagai transformasi pendidikan tinggi melalui kegiatan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang kita kenal sebagai MBKM. Kemudian sebagai bentuk stimulus dari pemerintah ada sertifikat. Pertama, kami akan mengucapkan terima kasih pada Bapak Ketua STIMIK Wilindo, Kupang, kemudian kepada Bapak Ketua Yayasan, kemudian kepada Bapak Moderator, Bapak Ibu pimpinan yang ada di Stikom Wilindo, Bapak Ibu dosen semuanya, salam sejahtera, selamat pagi, salam Jumat. Jumat ya. Menjelang Natal, mari kita tuntaskan semua ya. Sudah, meskipun saya tidak merayakan Natal, tetapi saya mengharapkan segera Natal. Kemenangan kita semua untuk menyelesaikan program-program yang ada di institusi kita. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kalau kami lihat di dalam hasil yang sudah aku produksi, yang sudah dikeluarkan oleh Stikom Wilindo di PKKM tahun sebelumnya, yang berupa buku panduan, kemudian ada buku kurikulum, dan juga ada buku kegiatan MBKM, ini sudah luar biasa. Namun sepertinya masih ada sesuatu yang belum bisa melancarkan kegiatan anak-anak kita di dalam mereka menambah kompetensinya atau memperkuat kompetensi mereka. Ada sebuah gap. Gap itu terletak di mana? Apakah ada di mahasiswa? Apakah ada di program studi? Apakah ada di level pimpinan atau di level perguruan tinggi, berarti di sini adalah istiqomahnya? Apakah ada di mahasiswa atau di dosen itu sendiri? Kami waktu tahun 2022 itu terlibat mengenai kajian MBKM seluruh Indonesia, baik yang PTS ataupun PTMBH. Itu ada sesuatu temuan bahwa yang menarik, mengapa di situ MBKM itu ada sesuatu yang tidak lengkap, itu ternyata ada di dosen. Salah satunya itu adalah dosen ini mata kuliahnya tidak mau digunakan sebagai fakultasi MBKM karena akan mengurangi perkuliahan, karena sampai saat ini di dalam BKM itu belum terakomodir sebagai mata kuliah atau dosen MBKM. Oke, Bapak Ibu, kami akan menceritakan terlebih dahulu sharing pengalaman kami di ini belum saya mau ceritakan di universitas baik, sharing di UGM terkait dengan pelaksanaan pendidikan. Kami sendiri punya pengalaman yang sama seperti Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya kita pantik dulu dengan sebuah renungan. Selama ini berapakah jumlah mahasiswa MBKM yang ada di Stikom Wilindo ini? Mungkin Bapak Ibu bisa menceritakan. Oke. Kalau di tahun baik pengalaman waktu tahun 2020 masa COVID ya. Jadi Bisa Pak. masa COVID
kita kerjasama dengan Atma Jaya Jakarta melalui program RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau, itu 150-an mahasiswa melaksanakan kegiatan RPL. Setelah itu, noise. Ya. Oke. Setelah itu tahun 2021 banyak mahasiswa yang mengambil di Indonesia Mengajar ya, kira-kira 7 mahasiswa yang mengambil MBKM melalui Badikti ya, Kampus Merdeka. Di tahun 2022 waktu menerima PKKM tahun 2020 dalam skema ISS, kami mengirim 12 mahasiswa ke UKRIDA selama 1 bulan. Setelah itu juga ada beberapa mahasiswa yang mengambil program Merdeka Belajar yang dari Dikti. Setelah itu tahun 2023 ISS pada tahun kedua pada saat ini ada 17 mahasiswa yang dikirim ya, 5 ke Udayana Bali, 5 mahasiswa ke ITS, 4 mahasiswa ke UGM, dan yang 3 lagi ke ITB dalam program PMM. Sedangkan yang 14 itu dalam program PKKM ini. Sedangkan yang lain sedang mendaftar ya di PMM untuk semester berikutnya. Kira-kira itu gambarannya mahasiswa di sini. Jadi secara persen mungkin belum di atas 10% ya, masih ranknya antara sampai 10% mahasiswa yang mengambil haknya untuk kegiatan MBKM. Ya. Kalau dibandingkan total 1, 2 ya Pak? Jadi kalau dari sampai dengan tahun 2023 kami 29,6%. Sudah termasuk itu ya Pak? Oh, internal. Sudah yang mandiri ya Pak? Mandiri ya. Terus 196 peserta itu total body student itu 1.200. Itu 1.200. bodinya itu 744. Makanya kemudian ketemu yang besar ya Pak, yang 29%. Ini PM saja belum bisa Bapak, tapi baru menuju ke 12% saja sudah pegang-pegang ya. Nah, ini sebenarnya yang ada di Stikom, Pilindo ini sudah memasuki. Tapi next berikutnya saya akan mematik lagi. Bagaimana dengan pengakuan SKS-nya Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu punya data pengakuan yang dia kurang dari 10 SKS 10 sampai 15 yang kemudian 15 sampai 20 atau yang full 20? Apakah Bapak Ibu bisa menjamin dari 29% ini semua itu adalah pengakuannya 20 SKS? Tidak. Berarti di sini salah satu gap yang mungkin akan kita selesaikan di dalam FGD atau di dalam kegiatan yang didukung oleh PKKM ini adalah mengenai pengakuan SKS. Pengakuan dari kegiatan mahasiswa ini. Karena secara jumlah Bapak Ibu dari Stikom tidak ada masalah. Mahasiswa juga memiliki kompetisi yang bagus di dalam program-program flagship. Yang tadi ada yang ikut di kampus mengajar, ada yang PMM ya Pak ya. Terus kemudian bahkan Stikom sendiri punya kapabilitas, punya kemampuan yang mampu membuat kegiatan MBKM mandiri internal dengan mitra. Nah sekarang pertanyaannya itu apakah hak dari 2 semester ini sebesar 2 kali 20 SKS telah kita penuhi? Jawabannya sangat beragam. Ya, di kami pun juga maksimum. sangat besar. Bahkan di kami rata-rata itu pengakuannya adalah 10 sampai dengan 15 SKS. Yang mandiri pun belum jaminan 20 SKS.
Ya, mandiri saja ya, sudah jalankan. paling 3 ya, 3 atau 6. Ya, yang mandiri saja yang kita yakin kualitasnya Bapak Ibu dosen bisa memantau, memonitor aktivitas mahasiswa itu apakah setara dengan SKS tersebut. Bapak Ibu hanya memberikan 3 SKS, ya kan? Nah, bagaimana dengan yang anak-anak program MSIB, kemudian PMM, mereka itu memang benar-benar Ya, betul. sangat mungkin kalau dinilai lebih dari 20 SKS. Karena mereka memang benar-benar magang seperti jam kerja, menghasilkan sesuatu, ya kan? Dan kemudian mereka yang PMM atau sekarang mahasiswa mandiri itu, mereka memang mungkin mengambil mata kuliah di bawah itu, tetapi mungkin tidak sesuai dengan capaian belajar lulusan yang ada di prodi. Misalnya yang ada di sini prodinya apa Pak contohnya? Teknik informatika. Teknik informatika. Mengambil mata kuliah di tempat saya, misalnya di mekanisasi pertanian, robot dan sebagainya. Sepertinya jauh. Ya. Tetapi ini adalah salah satu bentuk dari nyawa kampus Merdeka itu adalah memperkuat atau menambah. Jadi yang tadi dari teknik informatika ke mekanisasi bukan memperkuat, tapi adalah yang menambah kompetensi. Namun sekali lagi, apakah kemudian itu bisa kita akomodir di dalam kurikulum kita? Ya, Bapak Ibu. Multiple. Yes. Yang multiple disuruh. Oh iya. Ada beberapa yang ikut lewat. Oh baik. Saya misalnya lewat Zoom saja ya. Ya, baik. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom. Di sini ada sejumlah berapa? 4 saya. Ya, 3. Setelah saya. Yang ada di Zoom. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Izinkan kami untuk sharing terkait dengan pelaksanaan atau edukasi. Nah, pada saat ini pada saat Pak Iwan kesini, saya yakin Pak Iwan sudah menyampaikan mengenai relaksasi kurikulum. Dan relaksasi kurikulum ini kami lihat Bapak Ibu telah kemudian membuat buku yang berupa buku kurikulum PPKN. Apakah ini juga suatu bentuk relaksasi kurikulum? Kalau saya lihat di dalamnya itu sudah ada penempatan mahasiswa atau penempatan MBKM itu pada semester berapa saja? 5-6-7. Baik, kalau di kami mengulas saja seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan bahwa ini Bapak Ibu yang pengalaman kami sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, kami kemudian menerbitkan satu peraturan. Nah ini mungkin yang nanti setelah buku ini jadi, kemudian tindakannya itu adalah untuk melegalkan, karena aspek kebijakan itu kuat sekali di dalam akselerasi MBKM. Tanpa ada perlindungan kebijakan dari universitas, biasanya Bapak dosen atau itu masih bilang, apa dasar hukumnya? Atau mungkin malah kadang menunggu. Terus Stikom Uyghur mau ngapain dengan seperti itu? Kalau kami dipandu, mungkin kami akan lebih tahu seperti apa. Nah, UGM kemudian mengeluarkan peraturan rektor yang di dalamnya terkait dengan standar dasar kurikulum atau KDK kurikulum ini, dan kemudian disebutkan Bapak Ibu bahwa hak belajar mahasiswa, jadi peraturan ini keluar sebagai respon UGM terhadap Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang berbunyi bahwa pasal 18 mengenai hak belajar mahasiswa. Kami mengeluarkan
Peraturan Rektor UGM nomor 14 tahun 2020 tentang kurikulum dasar terkait dengan kerangka dasar kurikulum. Kami hanya mengatur kerangkanya saja, Bapak Ibu. Selanjutnya terserah dari prodi. Tetapi prodi ini tidak keluar dari kerangka atau batas yang UGM berikan. Nah, karena sudah keluar peraturan rektor seperti ini, maka ini seperti tangan besi, Bapak Ibu. Seperti sebuah himbauan, tapi kemudian mewajibkan bahwa kurikulum yang ada di UGM itu diatur beberapa poin yang disebutkan bahwa minimal jumlah untuk sarjana itu adalah 144 SKS, baik itu yang dilakukan di prodinya sendiri dan universitasnya atau perguruan tingginya sendiri. Dan yang kemudian ini adalah skema yang satu, Bapak Ibu. Artinya ada mahasiswa kami yang reguler. Kami tetap mengakomodir karena namanya merdeka belajar, kami mengatakan merdeka kami adalah merdeka terarah. Meskipun itu adalah bebas, merdeka tetapi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan, sesuai dengan CPL yang telah ditetapkan untuk program studi. Reguler ini adalah yang normal, tanpa sebelum ada program kampus merdeka. Kemudian ada yang program kedua, yaitu 4 sampai 11 semester atau lebih dari 84 SKS ini itu dipenuhi dengan mengambil mata kuliah di dalam koordinasi. Yang disebutkan di situ adalah 60%. Nah, sementara di Permendikbud nomor 3 itu 70% ya. Kami lebih sedikit lagi. Kenapa? Karena ketika kami prinsipnya waktu itu pimpinan kami mengatakan MBKM itu dimulai semester 5. Semester atau tahun ke-1 ke-2 itu seperti kayak perkenalan terhadap program studinya, mencintai. Kalau dia belum mencintai, dia tiba-tiba sudah pergi ke prodi lain dan cinta pada prodi lain, prodi yang ini akan ditinggalkan. Nah, waktu itu kami mengatakan apakah mau Bapak Ibu prodi akan seperti itu? Mengatakan oh tidak. Apalagi kami prodinya yang ada di teknik isinya cowok semua. Misalnya di BKM di semester 3 atau di semester 4 di fakultas misalnya sosial, ekonomi, yang isinya cewek-cewek semua. Kemudian jadi jatuh cinta pada prodi. Bisa pun pergi semua itu. Tidak semua. Apakah Bapak Ibu prodi di tahun berikutnya maka akan banyak jumlah mahasiswa yang mengundurkan diri. Sehingga kami tetapkan di situ adalah 60%, bukan 70%. Karena di situ adalah yang mata kuliah mencerminkan keprodiannya itu adalah sebesar maksimal itu 100 SKS, 84 sampai 100 SKS. Nah, kemudian 60% ini ada di dalam prodi. Kemudian 40%-nya itu ada di mana? Yaitu 1 semester sampai 2 semester itu bisa di prodi berbeda tetapi masih di UGM, di prodi yang berbeda tetapi masih sama-sama di Stikom, yang satunya benar-benar keluar, prodinya kadang dia juga berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, prodinya sama di perguruan tinggi yang di luar, benar-benar di luar. Nah, atau malah mungkin dengan di luar perguruan tinggi, misalnya dengan industri. Nah, ini adalah hak yang skema yang kami berikan sehingga dikatakan di sini ada skema 2. 144 reguler. Sehingga kalau kami dapat mahasiswa, kami tanya, kamu mau reguler atau kamu mau MBKM? Ketika sudah masuk ke semester kelima,
Bapak Ibu ketika semester 5 itu sudah pemilihan. Dia mengatakan, Ibu saya mau. Jadi ada program yang dilakukan himbauan dari universitas bahwa pada akhir semester 4 itu mahasiswa itu kami melakukan sosialisasi kepada mahasiswa yang sosialisasi bukan universitasnya. Kalau universitas nanti nggak banyak yang dengar karena beragam sekali karakter MBKM-nya. Bagi prodi-prodi yang berkaitan dengan kependidikan itu maka yang akan diminati lebih banyak kampus mengajarnya. Tetapi bagi kami yang ada di pertanian itu lebih banyak magangnya. Sementara prodi-prodi yang ada di peternakan sama-sama aku, dia lebih banyak minatnya ke kewirausahaan. Sehingga diserahkan kepada prodi ada satu periode yang para prodi ini itu memberikan sosialisasi kepada mahasiswa terkait bahwa di dalam kurikulum ini itu ada yang namanya MBKM. Nah, kemudian model-model ini tadi Bapak yang kedua itu tentunya diperlukan model konversi nilai untuk prestasi. Itu yang kemudian diserahkan kepada masing-masing prodi dan diatur di dalam peraturan rektor nomor 14 tahun 2020. Apa yang diatur? Yang diatur tadi bahwa dalam kerangka dasar kurikulum itu disebutkan ada di sini yang UGM 70%, 70%, kalau yang tinggi 60%, kami lebih tinggi. Sehingga kami kalau di itu 84 SKS, di kami itu 100 SKS untuk memenuhi warna-warna dari prodi. Inti program studinya, ya 30% itu kalau di kami itu namanya mata kuliah pilihan. Tetapi kadang pilihan itu juga wajib, Bapak. Jadi apa itu namanya? Pilihan wajib. Dan wajib dan minat tersebut. Sehingga tidak ada mahasiswa untuk mengambilnya. Di UGM adalah 70% dan di dalam kurikulum sarjana dan sarjana itu harus wajib memuat materi, bukan kuliah. Materi yaitu ada dari A sampai dengan M yang berupa agama, nilai Pancasila dan seterusnya. Materi ini ya ada yang muncul kalau agama ini muncul dalam mata kuliah, Pancasila juga ada yang muncul di mata kuliah, kewarganegaraan sampai dengan D ini itu ada di mata kuliah. Tetapi yang ke UGM-an, pengabdian, literasi itu ada di dalam materi suatu mata kuliah. Tidak muncul sebuah kuliah khusus. Iya, misalnya di mata kuliah saya mekanisasi pertanian itu, di situ ada muatan yang filosofi. Sikap. Jadi capaian pembelajaran dari mata kuliah mekanisasi saya, salah satunya itu adalah sikap yang diamanatkan. Sikap apa saja, komunikasi, tanggung jawab, yang kemudian didesain misalnya kami membuat sebuah proyek atau membuat sebuah perkuliahan yang dia memang tujuannya untuk membagikan, memunculkan soft skill mahasiswa. Tentunya adalah sebuah presentasi, dengan sebuah diskusi, dengan sebuah project base ini akan lebih tepat untuk memunculkan soft skill. Nah, kemudian ini adalah 70% dan ini adalah mata kuliah wajib Bapak Ibu. Nah, kemudian ini adalah integrasi mata kuliah wajib dan pilihan. Tidak muncul sebuah mata kuliah sendiri, tetapi bisa masuk menyusup di mata kuliah wajib atau pilihan, misalnya di kewarganegaraan, itu juga dicantumkan di materi itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai mata kuliah pilihan lintas disiplin yang dimasukkan ke dalam mata kuliah wajib atau pilihan atau di dalam kegiatan kurikuler atau kurikuler. Nah, ini yang kemudian kerangka dasar kami dan bobotnya total dari F sampai dengan M itu adalah 20% lintas program studi. Sehingga di dalam peraturan rektor 14/2020 kami menyebutkan hal yang tadi, yaitu 100% dilakukan di dalam prodi atau reguler, mau 70% bobot SKS-nya,
Untuk pemenuhan CP Prodi 30%-nya itu adalah untuk penguatan atau benar-benar baru Bapak Ibu, yaitu penambahan. Seperti tadi mahasiswa dari teknologi, informatika, ngambil mekanisasi pertanian. Nah, tetapi di sini dikatakan adalah khusus pendukung CP Prodi atau kompetensi baru. Nah, ini karena kami sudah terikat seperti ini Bapak Ibu dan adanya peraturan Rektor 14/2020 ini, maka seluruh kurikulum yang ada di kami itu kami bongkar kembali. Bapak Ibu yang di Stikom, setelah keluar buku kurikulum MBKM ini, apakah semua prodi itu sudah melakukan, sudah menginternalkan atau sudah menerapkan kurikulum MBKM ini? Tentunya pertanyaannya ada ya, jawabannya ada yang sudah belum. Karena di kami pun sudah ada peraturan rektor ini pun, itu juga ada prodi yang belum mau merilekskan kurikulum ini sesuai dengan tadi. Apa yang kami lihat itu adalah berdasarkan setelah adanya peraturan KDKI, terus kemudian kami cek kembali kurikulum dari masing-masing prodi. Ya, mungkin Pak Iwan pernah menampilkan ada sebuah program studi yang dia mata kuliahnya itu 140 itu wajib semua. Ya, ada yang 160 itu semua wajib. Ya kan, bagaimana mahasiswa kemudian mau memenuhi? Ya kan, kalau wajib kan kalau nggak diambil nggak bisa lulus ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah berarti problemnya itu ada di dalam prodinya. Nah, sekarang dengan buku kurikulum ini karena sudah diatur, sudah dibuatkan yang bagus sekali di sini itu ada CPMK mata kuliahnya ini wajib semua ya, wajib universitas yang masuk di dalam. Nah, berarti kan sebenarnya sudah masuk di peraturan yang ini 70%. 70% sudah diatur di dalam buku ini. Tetapi bagaimana ini kemudian menjadi sebuah apa ya, sesuatu yang memang harus dijalankan. Apakah kemudian dengan sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan Stikom yang kemudian dengan peraturan itu maka mau nggak mau ya adalah menjalankan dari kurikulum MBKM. Nah, tetapi untuk kurikulum MBKM ini sebenarnya yang diatur itu memang adalah benar. Yang hal-hal umum saja Bapak Ibu. Kalau yang perencanaan kecil-kecil serahkan pada prodi. Karena Bapak Ibu di pimpinan universitas Stikom tidak akan mampu sampai ke level paling rendah. Karena karakteristiknya beda-beda. Ada berapa prodi Pak di sini? 3. Ada 3 prodi. Semuanya sarjana. Sarjana berapa? Sarjananya 2, D3-nya 1. D3-nya 1. Berarti sarjananya 2, sarjana terapatnya 1. Sarjananya akademik. Diploma 3 belum 4 ya? Belum. Ada 2. Nah, kemudian dari dua prodi ini tentunya nanti duduk bersama ada di sini Pak program studinya. Ini ketua prodi TI. Dan kemudian perkenalkan dulu. Sekretaris prodi SI di belakang. Oh, ya. Ketua prodinya nih. Ini semuanya dari ini perkenalkan dulu dari Solo. Ya, Ibu sekalian juga menceritakan. Cerita dulu. Tahu sebenarnya ada di prodi ini kendalanya. masalah kendalanya itu apa saja? Silakan. Ini perkenalkan dulu. Baik, terima kasih Pak Asif. Untuk prodi itu karena perjalanan juga dan di sini prodi kesulitan tentunya untuk konvensi ya, konvensi. Kalau di Indonesia mengajar itu 12 SKS itu tentunya kalau kesulitan, tapi memang kami tidak
baru mempromosikan yang sudah beberapa yang sudah dibukakan salah satu dua itu konteksnya ke anak dan ke kelas ke mata kuliah ke kelas dan yang membingungkan adalah ada beberapa sebenarnya itu dikonversikan ke mata kuliah apa mata kuliah individu dan studi ya, tapi itu belum apa ya masih membingungkan untuk kira-kira pas tidak konversikan ke mata kuliah yang tersebut ya kan, intinya ada kesulitannya seperti itu dalam konversi saja ya, tapi sudah untuk apa ya aku sudah sesuai sudah selesai itu ada yang disampaikan hanya memberikan kami khususnya studi konvensi tadi. Nah ini sebentar lagi ada dua mahasiswa yang full di IPB satu semester dan kemudian itu lagi kami nanti akan mempromosikan yang full SKS PMM. Oke, baik. Ini dari prodi Teknik informasi itu adalah konversi. Berikutnya dari prodi selanjutnya itu selamat pagi Bu. Terlalu mengalami masalah. Mungkin untuk sosialisasi di beberapa mahasiswa itu Tidak melapor. Baik, ternyata dua saja ini sudah berbeda ya, Pak Ketua Yayasan, Pak Ketua Stikom, dua saja ini berbeda ya. Kita punya anak dua rahim yang sama aja karakternya bisa berbeda sekali. Ini pun juga sama-sama ya rahim Stikom, ternyata karakternya yang satu adalah masalah konvensi, yang satu itu adalah justru variasi atau kesadaran mahasiswa terkait dengan program organisasi. Nah, ini dengan variasi seperti ini maka strategi dari Stikom mau seperti apa? Ya kan? Karena yang satu itu bisa menghandle masalah konversi SKS-nya, yang satu itu tidak bisa. Sehingga tidak bisa digeneralkan bahwa di Stikom ini problemnya itu ada di konversi. Karena yang satu juga nggak masalah. Nah, mungkin Ibu bisa kalau yang dari teknologi informasi tadi saya lihat konversinya itu pada konversi structure form. Jadi yang dari luar ini dibawa ke mata kuliah. Nah, sehingga memang benar dengan metode yang structure form kayak seperti ini biasanya akan terkendala, Bapak Ibu, karena tidak sesuai yang diperoleh karena berbeda sekali. Nah, JPR-nya benar-benar berbeda sekali karena memang tadi disampaikan bahwa ini adalah memang sesuatu yang bukan penguatan, tetapi dia memang adalah penambahan dari kompetensi. Artinya memang kompetensi yang baru dari program ini tadi. Nah, bukan lagi penguatan, tetapi adalah penambahan. Nah, penambahan ini tadi, apa kemudian strategi yang akan dilakukan oleh prodi atau universitas? Kalau kami di UGM itu diciptakan ruang
Dua yang kami sebut itu ada di dalam universitas, ada namanya mata kuliah lintas disiplin di IPB juga, MBKM ada MBKM 1, MBKM 2, MBKM 3 dan seterusnya. Yang di situ hanya tertulis capaian pembelajarannya itu adalah umum. Misalnya untuk MBKM atau untuk kewirausahaan, untuk apa. Sehingga ketika tidak ditemukan dari konversi dari sebuah mata kuliah, sudah masuk ke situ saja. Misalnya yang di kami saya share di prodi kami ya Bapak Ibu. Prodi kami sangat sibuk sekali dalam kurikulum karena ada kuliah-kuliah yang MBKM ini. Selain di universitas itu ada. Ya. Kalau nanti prodi itu tidak bisa mengkonversi ke dalam mata kuliah, kemudian diambilkan dari kuliah yang sudah disediakan oleh universitas. Universitas hanya memang ruang saja, tidak ada kuliahnya ya di masing-masing mahasiswa yang MBKM itu. Nah, kalau kami misalnya kok nggak setuju dengan yang universitas, kami berikan saat yang membuat. Nah, kami di prodi membuat di universitas ada, sehingga kalau ada mahasiswa yang ini misalnya dia sudah MBKM, terus kemudian kalau dilihat dari struktur formula cuma 12 SKS, yang 8 SKS itu kami pakai teman-teman yang mata kuliah di universitas atau di prodi yang sangat sederhana. Sehingga kami bisa mengambil ke dalam 20 SKS. Ya, karena memang sangat sulit kadang, sehingga kami sebutkan itu metode yang tergabungan antara structure sama free, bebas. Tapi sebenarnya bukan bebas juga karena dibawa ke sebuah kuliah, tapi kuliah yang diciptakan oleh UGM dan UI. Nah, sebentar Bapak Ibu yang ada di prodi kami kurikulum panduan pelaksanaan kurikulum. Nah, berikutnya permasalahan selanjutnya itu ada yang terkait sama mahasiswa, sosialisasi. Nah, ini universitas Stikon pimpinan akan seperti apa dengan yang tadi? Mahasiswa ini belum aware. Mungkin dari Bapak Ketua bisa menyampaikan mungkin universitas akan punya langkah atau exit strategi yang seperti apa, Pak? Untuk apa ini saja mic saja. Jadi sejak penerapan kurikulum tahun 2020 semua tim akademik dalam setiap momen kegiatan akademik diminta untuk mensosialisasikan akademik. Salah satunya itu adalah MBKM. Jadi di orientasi pendidikan itu ada apa namanya waktu untuk prodi bisa sosialisasikan. Setelah ordik itu ada namanya MABI, masa bimbingan juga. Sudah ada slot ya waktu untuk dari prodi untuk mensosialisasikan. Tapi mungkin sasarannya itu ya karena masih mahasiswa baru, jadi mereka belum ngeh lah kira-kira untuk itu. Sehingga kita upayakan di setiap semester, di akhir semester itu dikumpulkan mahasiswa MBKM untuk melaksanakan sosialisasi. Jadi sebelum mahasiswa melakukan MBKM itu adanya pembekalan. Pembekalan itu dalam 3 hari itu full prodi memberikan sosialisasi berkaitan dengan ini MBKM. Karena mungkin ya itulah ini keluhan dari prodi, mungkin mahasiswanya tidak merespon atau hanya mendengar, tidak interaktif. Ketika bertemu di lapangan baru oh ya ternyata. Jadi di sosialisasi itu strategi kita ya pasti nanti akan secara terus-menerus disampaikan minimal 1 semester 1 kali. Di ISS tahun 2021 2022 kemarin kami menghasilkan sebuah informasi yang
apa yang menampung semua administrasi dokumen MPKM ya. Nama sistemnya itu adalah Sikakado. Nah, itu di Sikakado itu nanti mungkin akan dikembangkan lagi fitur-fitur yang semacam Q&A lah ya. Tanya dan jawab di situ FAQ-nya sehingga apa yang ditanyakan mahasiswa itu bisa dijawab oleh mesin itu. Itu yang kita punya strategi nanti sehingga tidak harus dijawab oleh prodi tetapi bisa dijawab oleh Sikakado. Kebetulan ada konsultan nanti Pak Edwin saya tadi bisa tidak ditambahkan dalam sistem itu semua dokumen hukumnya itu sudah ditempatkan memang. Jadi semua informasi apapun juga sudah ada di sistem itu. Itu strategi kami ke depannya tentunya dan juga secara masif akan mempublikasikan ini ke mahasiswanya ya berkaitan dengan sosialisasi. Karena ini kan mahasiswa pikiran ya seperti game sama dua ya. Dia mau MBKM atau tidak. Ya. Yang non MBKM aja masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan. Nah, ketika dia menyeberang ke MBKM itu kadang-kadang dia harus belajar banyak untuk ya itu yang prinsipnya dari prodi juga harus belajar, harus memberikan yang komprehensif dari mahasiswa juga belajarnya juga harus banyak sehingga kira-kira ketemunya di tengah-tengah. Itu kira-kira strategi kami. Secara regulasi memang kami sudah sosialisasikan, hanya mungkin dalam mendapatkan haknya mereka ini sebagian besar mahasiswa, sebagian kecil antusias untuk MBKM, tapi ada beberapa juga yang mungkin pengaruh faktor keluarga atau apa sehingga tidak mau keluar, tetap aja di Kupang sehingga tidak mendapatkan haknya, tidak mengambil haknya. Mungkin itu strategi kami ke depan. Dan juga secara ya paling nanti kita kembangkan semacam announcement atau pengumuman lewat BAWA Group yang secara intens ya, BAWA Group Prodi untuk mensosialisasikan MBKM. Bahwa MBKM juga hal yang penting. Jadi bukan hanya kegiatan akademik yang rutin kita, tetapi juga ada pengumuman yang bisa menstimulasi mereka untuk ternyata ada MBKM juga. Kira-kira itu ya dari strategi kami. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terkait dengan strateginya sangat bagus. Jadi kalau memanfaatkan teknologi informasi sekarang itu tidak seperti kita zaman dulu ya Bapak Ibu yang rajin setiap waktu datang ke papan pengumuman mencari informasi apa beasiswa, apa itu ada informasi beasiswa. Ternyata sekarang papan pengumuman itu telah berpindah ke HP. Kemudian HP ini banyak sekali tadi di Stikom telah mengembangkan sebuah sistem informasi MBKM bagus sekali, tinggal memastikan mengupdate artinya dalam sifat itu mungkin harus ada sesuatu yang baru. Dan kalau di websitenya ini sekarang anak-anak juga mainnya tidak suka di website ya, karena website mungkin terlalu berat. Mainnya di Instagram juga, sehingga kami juga membuatkan sebuah Instagram MBKM selain websitenya MBKM. Apa itu sebagai playground saja, sebagai ini karena ada info di sini. Ini Instagram ini dibuat file yang sederhana, terus kemudian masuk ke dalam website-nya. Atau mungkin Bapak Ibu punya strategi lagi TikTok, karena zaman sekarang ini tidak lagi dengan Instagram juga. Yang main di Facebook itu pasti generasi tua, generasi sekarang mereka tanya apa itu Facebook, Karena apa Bapak Ibu, literasi kita itu sangat rendah. Saya sendiri juga kadang kalau masuk di Indomaret atau Alfamart, ada tulisan didorong, saya tarik. Ada tulisan ditarik, saya dorong. Artinya apa? Sesuatu yang sudah ada di depan mata saja, itu kadang tidak mau kita baca. Sama seperti anak-anak kita, sudah ada semua di genggaman tangan mereka. Tapi, maka Stikom luar biasa di ada berbagai jurus yang dikeluarkan mulai dari media sosial, kemudian dari prodi juga sudah tadi ada peraturan regulasi setiap mahasiswa baru dikeluarkan. Nah,
biasanya kami itu pengalaman saya di prodi itu Bapak Ibu itu peran cutting kakak tingkat. Nah, kakak tingkat itu perannya ternyata sangat besar. Apa image atau kesan yang muncul dari kakak tingkat itu yang pengaruhnya luar biasa ke mahasiswa di bawahnya. Kalau dia mengatakan nggak usah makan ini, kalau aku makan enak, itu cuma jalan-jalan, nilainya langsung dapat A, kalau minimal ya B, kamu dapat banyak. Iya. Nah, kemudian kalau di prodi saya itu setelah di prodi itu kemudian kan ada kelompok bidang keilmuan yang kami membahasnya itu di prodi teknik pertanian itu ada 4 kelompok bidang keilmuan dan jumlah mahasiswa yang masuk ke kelompok bidang keilmuan itu memang beragam. Ada yang suka jalan-jalan, saya kebetulan bidangnya tanah, itu mahasiswa yang ambil itu mahasiswa yang dia suka di kamar karena zaman online. Kami cuma dapat 9 mahasiswa, 9-10 mahasiswa. Nah, pada saat itu kami kemudian menetapkan MBKM semua. Karena ngapain? Males Bapak Ibu, 9 itu nanti ada 2 yang ambil reguler, nanti saya ngajar. Terus nanti tambah lagi 7 yang di MBKM. Kan kerjaannya males gitu ya. Nah, kami betul-betul rembukan terus kemudian kelompok bidang keilmuan yang mahasiswanya cuma di bawah 20 paksa semua MBKM, tidak ada pilihan. Sehingga dikatakan merdeka kok maksa. Merdeka kok maksa. Nah, tetapi begitu anak-anak itu sudah dalam MBKM-nya itu bukan MBKM yang fleksibel Bapak Ibu. Prinsip kami itu adalah karena sebenarnya sebelum ada program ini pun kita sudah MBKM melalui praktek keperawatan. Nah, itu cuma kami perluas, Bapak Ibu. Perluasnya apa? Di setengah semester dari awal sampai UTS itu pembekalan. Pembekalan isinya apa, Bapak Ibu? Kuliah. Kuliahnya oleh siapa? Oleh dosen, yang mata kuliahnya itu dipakai untuk MBKM. Terus kemudian ditambah mitra. Sehingga ada semacam praktisi mengajar. Baru setelah UTS itu mereka langsung terjun ke tempat mitra tersebut dalam bentuk kerja bakti. Dan kami bilang wajib 20 SKS, tetapi secara akademik juga beragam Pak. Ada mahasiswa yang mencapai SKS-nya karena IPK kemarin itu kurang dan juga dia cuma bisa ngambil 18. Kan kami tetap nggak bisa 20 SKS. Karena aturannya itu di akademik dia jumlah SKS maksimal yang bisa diambil itu hanya 18. Sehingga dari yang kami paksa pun semua MBKM juga tidak bisa semuanya 20 SKS. Ya, jadi kewajiban yang 20 SKS ini juga dalam istilah yang ada suatu tanda petik artinya yang memang dia dapat dan itu bisa ambil minimal 20. Tapi yang IPK-nya kurang dan 2,75-nya kan hanya mengambil 18 SKS. Mahasiswa-mahasiswa yang punya 18 SKS, 15 SKS gimana tetap bebannya itu adalah dia 12 SKS. Tapi kemudian kita masukkan ke dalam semester yang nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memastikan informasi melalui berbagai media sosial, membangun pengalaman yang baik kepada kakak kelas, dan kemudian diseminasikan atau disampaikan kepada mahasiswa itu melalui sebuah forum, misalnya ada semacam kalau tadi namanya grup MBKM, atau kami di prodi itu ada yang namanya itu angkringan MBKM. Jadi ngobrol santai yang menyelenggarakan itu kami serahkan pada satu angkatan. Silakan kami berikan dana, kami beri fasilitasi, kumpulkan ngobrol santai, dosen hadir di situ. Jadi yang punya hajat itu mahasiswa. Mereka akan bertanya apapun itu sebenarnya akan lebih leluasa daripada kami yang mengundang. Nah setelah itu nanti diakhiri dengan makan bakso, makan apa, kemudian mereka lebih. Tapi dari semua itu juga banyak mahasiswa yang dia memang mahasiswanya itu cuek gitu loh, Pak. Lueh gitu. Yang karena prinsipnya ya, ini saya lulus. Nah, ini juga saya juga
begitu ada yang MBKM, tadi bekalan, nggak ahli edukasi. Nah, kemudian untuk pengakuan konversi SKS-nya bagaimana Bapak Ketua Pak Moderator Pak Supayasyan, karena ini juga ada yang terkendala mengenai konversi SKS-nya. Padahal di sini sudah ada terkait dengan buku panduan kurikulumnya. Tadi dikatakan konversi yang ini tadi, ketidaksesuaian JPR. Mungkin exit strategi dari universitas akan seperti apa? Dari Stikom. Oh ya, sebelumnya sambil ini kita harusnya coffee break dulu ya, setengah jam ya. Kita sambil ini coffee break dulu. Ya. Silakan Ibu. Ya. Baik, ya konversi ini memang kita sejak tahun 2020 ya menghadirkan beberapa narasumber ya. Salah satunya itu Ketua Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer ya, Prof. Beni. Kendalanya itu ya ujung-ujungnya di sini konversi. Nah, maka statementnya itu bukan 20 SKS tapi maksimal 20 SKS. Jadi kalau kata maksimal kan bisa di bawah. Jadi memang kalau kita di asosiasi itu tidak harus 20 ya. Jadi, kalau ada beberapa, karena kita ini ilmunya komputer, jadi kadang-kadang magang itu ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak linear dengan kegiatan yang sesuai dengan kurikulum ya. Contohnya di semester 7 itu ada mata kuliah seperti sistem pakar, ada sistem pendukung keputusan yang bobotnya 33 SKS. Nah, ketika dia melakukan magang, dia mengerjakan hal-hal perkantoran yang jauh dari sistem yang disebutkan. Paling tinggi mungkin sistem processing sistem atau paling tinggi sistem informasi. Sehingga ketika dikonversi ke SPK dan ini, nah itu prodi agak kesulitan. Apakah harus ditambah atau memang tidak dikonversi? Sehingga kemarin setelah mengikuti dari Pak Irwan juga ada beberapa materi, prodi nanti akan memberikan yang namanya tes. Jadi yang nanti yang datang ini ya magang di Surabaya, di Udayana dan UGM ini, karena dia sudah mengambil kuliah di sana, sehingga dia tidak perlu mengikuti ujian lagi di sini, ya, tapi langsung dikasih tes untuk penyamaan itu, sehingga langsung diakui. Nanti di PMM juga sama. Untuk mata kuliah yang ada di kita, ya, dia melaksanakan tes. Jadi tidak harus kembali ke dosennya lagi. Nanti kalau dosen melihat rekam jejak pasti akan tidak lulus karena tidak banyak yang tidak ikut. Sehingga ketika datang, misalnya ada satu mata kuliah, dia hanya melakukan tes untuk penyamaan dan bisa menceritakan apa yang ada di sana yang kira-kira bisa masuk kompetensinya itu ke mata kuliah tersebut. Nah, itu hal-hal yang mungkin akan dikerjakan. Yang tadi yang berkaitan dengan itu ya, struktur form atau non struktur itu lebih banyak ke attitude atau sikap. Nah, penilaian sikap ini yang mungkin nanti kami akan masukkan ke dalam ke dalam konversi itu. Sehingga seharusnya prinsipnya begini, pasti akan banyak yang hilang dari sisi pengetahuan dan skill, tetapi banyak yang datang juga dari sisi sikap. Itu yang nanti mungkin akan kami lakukan semacam konversi atau relaksasi itu. Nah, kemarin ada dari Pak Irwan ya, seorang mahasiswa yang berprestasi nasional dapat medali emas, sebenarnya itu sudah dikonversi untuk ke mata kuliah apa, tapi kalau di komputer kan kira-kira mata kuliah apa. Jadi itu yang nanti mungkin yang nilai sikapnya itu
itu prestasinya itu yang ditinggikan, nanti pengetahuannya dan itu mungkin tidak terlalu banyak. Nah, hal-hal itu yang nanti kami harus belajar banyak sehingga saya kemarin pernah ikut yang dari IPB itu sudah mengintegrasikan kegiatan mahasiswa dengan kurikulum. Jadi mungkin Yang kalau ekstrakurikuler. di ekstrakurikuler, kalau di pertanian mungkin sangat pas gitu ya. Kalau di Stikom mungkin kami belum terlalu terlibat banyak seperti kontes robot Indonesia atau hal-hal yang berbau IT itu. Tapi ke depan ya kami sudah mulai masuk ke situ sehingga ketika ada mahasiswa yang berprestasi pasti akan dimasukkan ke kuliah. Dan terakhir ya itu kemarin banyak mahasiswa yang ikut gerakan 1000 startup itu juga sudah masuk. Jadi mahasiswa nanti yang terlibat di gerakan 1000 startup dari Kemeninfo itu ternyata sudah diakui 20 SKS secara otomatis. Nah, hal-hal yang baru itu yang kami nanti akan tetapkan lagi di regulasi di kebijakan kami ke depan. Mungkin ada 3 atau 4 hal itu yang kami akan nambah untuk di kebijakan baru di 2024. Mungkin itu. Break dulu. Ya, break dulu ya. Break sebelum ngomong. Ya, break sambil sebelum ngobrol. ngomong. Mari break dulu. Mari Bapak Ibu. Ya, silakan. Ini ada bubur kacang ya. Iya Pak, menarik sekali. Kacang. Ya. Ya Pak, ya betul Pak, kalian ngobrol. Tapi kadang memang MBKM itu aneh juga ya, kadang mahasiswa saya itu dia dari teknik pertanian atau mekanisasi, kemudian ngambil di perbankan. Nah itu. Kan tidak kalau dilihat kasat mata dia tidak sesuai ya. Tetapi begitu kami tanya kamu ngapain, dia bercerita bahwa dia di sana itu ngurus terkait dengan perkreditan alat-alat mesin, faktor. Karena di perbankan itu kan ada yang bantuan atau perkreditan lunak kepada petani. Nah dia ada di bagian survei kelayakan tadi. Begitu kami lihat, oh ya kamu benar CPL-nya ini. Gitu. Tapi ketika kami mendapat silabusnya dari tempat bank itu tadi, ketika kami lihat nggak ada hubungannya gitu kan, ya nggak memperkuat. Tapi begitu dia seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, pulang dia diuji, nilainya diuji ya. Sebenarnya dia hanya bercerita tentang apa yang sudah dilakukan dan kemudian kita tanya apa yang sudah diperoleh, kamu bisa apa, terus kemudian coba kalau ada kasus seperti ini bagaimana, dia bisa menjawab. Oh berarti bilang kamu sebenarnya kamu yang ini. Nah sehingga memang akan menjadi lebih panjang prosesnya. Kalau dulu kita ya sudah UAS, kita koreksi, selesai kita tumpuk. Tetapi di sini itu ada tahapan yang tadi konfirmasi hasil dari mereka di luar sana. Nah, itu yang masih di prodi lah, akademik yang mengatur. Paling tidak kita melakukan apa sebelum pemetaan apakah MBKM ini sifatnya adalah penguatan kompetensi atau penambahan kompetensi baru. Jadi setelah kita buat pemetaan, baru kita kebutuhan kita itu apa? Lembaga mau jangan sampai kan sifatnya penambahan kompetensi baru, ya fokusnya ke situ, akhirnya kompetensi utama kita menjadi abu. Sehingga yang kami sebut sebagai merdeka bersalah. Meskipun dia memang bebas mengambil tadi menambah yang sesuatu yang baru, tetapi malah menguatkan yang sudah mereka ada. Di perbankan dia ngambil, perbankan jauh sekali dengan kami, tetapi begitu kami lihat itu, oh kamu menguatkan, menambah, tapi kemudian dia juga menguatkan. Sehingga, oh ya sudah, bisa. Sudah, misalnya contoh, misalnya kampus mengajar. Oke, tetapi kita membuat arah kampus ngajar boleh, tetapi misalnya ngajar, misalnya di sekolah-sekolah yang berbasis IT, itu relevan kan? Jadi jangan sampai kan menyimpang jauh kampus IT tapi ngajar misalnya tentang pekerjaan itu kan juga suka. Ya, dan kadang yang kami kayak yang penting IT kan nih. IT sekarang semua kehidupan. Semua ini
Saya dapat, ya, saya dapat mahasiswa dari pertukaran mahasiswa Merdeka. Dia dari teknologi informasi, Pak. Tapi dia ngambil mata kuliah di saya yang tanah. Tanahnya itu saya lihat ketika dilihat tidak ada hubungannya. Tapi saya bilang, saya ada bagian sebab yang saya mendevelop sebuah sensor dan kemudian sebuah instrumen untuk mengukur kadar air yang ada di dalam tanah atau mengukur kandungan pupuk. Justru anak kami nggak punya. Tapi anak teknologi informasi ini dia bekerja cepat. Ya. Karena dia punya bekal. Saya bilang, yang lain kamu belajar sama ini. Ya, nanti penyiraman otomatis. Nah, ya. Terus saya bilang, oh ini maksudnya kebijakan kampus Merdeka itu adalah ini. Pada saat dosen-dosen ketika tim teaching saya bilang, Bu, ini mahasiswanya ditolak saja, dia dari teknologi informasi, ngapain dia ngambil mana? Gitu kan. Terus saya bilang, bentar dulu, kita lihat, pasti dia akan excellent di bagian itu. Kalau di bagian pemahaman mengenai tanahnya, dia memang enggak. Tapi di bagian IT yang mendevelop ini, dia paling jauh. Yang lain, mahasiswa kita itu justru berguru ketiga. Ya, betul. Dan kebetulan mata kuliahnya itu kami desain project base. Nah, kalau project base kan tidak berdasarkan hafalan, tidak ada apa. Pokoknya kamu luarannya itu alat instrumen ukur kandungan nitrogen. Udah dia maju sendiri. Malah saya bilang kamu pulang habis itu kamu kembangkan dengan usaha ya. Berbicara untuk ini mungkin mereka harus ada semacam portofolio yang bisa menjadi ini untuk kita bisa ini sepanjang ini teman-teman arahnya ke sini misalnya. Ya. Berarti ujian untuk penyesaran kompetensi tadi mungkin portofolio itu mungkin bisa membantu. Iya betul Pak. Portofolio dari kegiatan dia. Ya. Sehingga tidak dilihat mentah-mentah mata kuliahnya apa, tapi konfirmasi tadi udah istilahnya mungkin jangan ngeri-ngeri dibilang ujian ya Pak ya. Nanti kok mahasiswanya saya sudah capek-capek magang seperti ini membawa nama baik Stikom, habis pulang saya diuji gitu. Mungkin apa ya? Presentasi kalau kami ya presentasi. Ya, setelah presentasi kami juga kasih bakso, kasih mie ayam gitu. Oh ya. Ya ini yang kami nunggu dari minggu depan baru mereka presentasi. Ya, silakan Ibu di belakang. Terima kasih. Tapi minat mahasiswa Stikom banyak tinggi juga ya Bapak Ibu. Yang kampus mengajar Pak, kampus mengajar itu kan pedagogik ya. Anak-anak kami bilang kamu tidak mengajar. Ikut kampus mengajar, tetapi adalah membantu merancang pembelajaran. Pembelajaran misalnya kami membuatnya itu, kami akan membuatnya itu ke SMK depannya. Jadi dia tidak ngajar. Kalau anak teknologi informasi di sini jangan ngajar. Ya, mereka bangun sistem. Ya. Sehingga namanya itu. Gamifikasi ya. Gamifikasi. Nah. Lulusan kita juga banyak jadi guru. Disertasinya siapa? Ternyata jadi Pak Jimmy. Pak Jimmy pun disertasi. Pak Ray. Gamifikasi. Disertasi. Enggak Pak. Ada 3 kegiatan yang masih dipotong. Yaitu penelitian dan riset, proyek ini untuk yang TI, proyek kemanusiaan kita stop belum pernah. Studi independen penelitian sama kemanusiaan. Ya. Kalau yang SI ada. Itu proyek kemanusiaannya pernah. Itu yang Kalau kami yang kemanusiaan maksimal itu rata-rata hanya 4 SKS Pak. Kayak misalnya kemarin letusan Gunung Merapi yang ada Medan ya Pak ya, di Sumatera. Itu kan ada rescue di sana.
Terus kemudian mereka membagi tanggal daruratnya. Nah, berapa bulan? Nah, itu paling hanya 3 SKS atau 4 SKS. Oh. Itu yang kemanusiaan. Kalau yang penelitian justru kami banyak diminati. Sama. Jadi kami yang penelitian itu untuk anak yang semester 8. Anak-anak 5 dan 6 itu yang BKP magang. Magangnya itu adalah kerja praktek. Kan kami ada mata kuliah kerja praktek. Terus mungkin di sini juga ada magang istilahnya. Nah, udah itu sebenarnya ekstensifikasi. Ini kita sudah penelitian yang tim itu. Penelitian MBKM. Skripsi itu kami ada 4. Terus kemudian skripsinya 4 SKS, seminarnya 1 SKS, berarti sudah 5. Kami hanya nambah 15. Tim. Untuk penelitian berapa? BKP-nya? 20, Pak. 20 ya. Berarti itu 20 sudah termasuk dengan magangnya di dalam. Kalau yang penelitian itu, yang di dalamnya itu ya skripsi sama seminar, Pak, di dalamnya. Dan mencari yang 9, kita baru 9 berarti. 9 sudah tutup, Pak, tinggal nambah 11. Ya. Skripsi kita kan 6. Proposal berapa? 3, berarti 9 itu. Nah, outputnya itu intinya kalau di dalam BKP riset itu bermitra dengan lembaga riset. Karena di UGM kami punya 26 pusat studi. Pusat studi itu kan setara dengan fakultas, tetapi dia memang riset. Ada pusat studi bencana, ada pusat studi ekonomi kerakyatan, pusat studi pedesaan, pusat studi pangan dan gizi, pusat studi Pancasila, ada banyak sekali. Dah kami punya MOU dan anak-anak ini kami masukkan ke situ, registerkan ke situ, artinya mitra. Luarannya itu adalah, kalau skripsi itu kan biasanya hanya skripsi saja, mereka adalah publish. Publishnya di mana? Karena di UGM atau di universitas pasti akan ada seminar internasional tahunan. Ya sudah kami masukkan ke situ. Jadi publishnya itu tidak harus accepted, tetapi yang penting dia submitted. Sehingga kami angkukan riset. Sehingga sebenarnya kantong-kantong utama di BKP riset dan BKP magang itu ada di magang itu semester 5 dan 6, riset itu 7-8. Ya, sama. BKP magang semester 6. Apalagi sudah 9 tadi, Pak. 9 magang ada berapa? MBKM berapa? RTI berapa? Semua kelompok magang itu ya, sebanyak 15 gitu, 19. Mulok. Sudah putih. Isinya ada tim mereka magang, lalu dari hasil magang mereka itu kami yang dari pembimbing DPR itu kan sebagian besarnya. Lalu nanti mereka yang menyatakan riset kecilnya. Ya. Lalu itulah yang kita mau jadikan mereka jadi kesehatan. Kalau di mana kita bikin laporan lokal, ya laporan lokalnya. Ya. Yang ini luarannya adalah publikasinya. Ya, terus akhirnya ya penelitian kecilnya. Tapi kita bisa. Tidak, Pak. Paling gampang di kami itu yang kami sukai, kami cintai juga itu Pak magang sama penelitian. Karena kalau penelitian itu sudah semua anak itu mesti penelitian, apalagi yang sekarang dengan ikut Jurnita, Mencimpan, apa? Itu kan artinya bermitra dengan sebuah lembaga riset yang kami gandengkan misalnya dengan melibatkan BIN, melibatkan pusat studi dan mahasiswa ini memang langsung di lapangan. Sudah dapat sekali mendayung buat dapat lulus, dapat ini. Tapi secara praktis sudah lakukan. Belum dilakukan. Kalau di proyek independennya itu mahasiswanya ajukan sendiri di luar baru dilakukan prodi atau proyek independen itu hanya beberapa prodi, Pak. Di prodi saya saja nggak ada. Tidak harus semua ya. Jadi BKP-nya itu cuma yang ada
MSG magang penelitian sama yang KKN itu kampus mengajar juga enggak. Jadi hanya dua. Kalau studi independen itu biasanya yang ajukan itu dari mahasiswanya. Kami ada di mata kuliah yang namanya capstone design. Nah, itu di studi independen. Ya. Jadi misalnya kami ada permasalahan sebuah traktor yang sudah diberikan pemerintah kepada petani, terus kemudian dia tidak bisa beroperasi karena bayinya terlalu besar sehingga ketika masuk ke sawah dia tenggelam gitu kan. Nah, itu dijadikan capstone design, artinya capstone untuk dia memodifikasi bahannya atau apanya. Nah, kemudian sudah itu capstone studi independennya di situ. Bukan luaran sebuah penelitian, tapi nanti sebuah prototype yang dia usulkan, meskipun prototipenya masih kadang terlalu ideal, tapi sudah. Itu dipublikasikan juga. Publikasinya hanya poster. Poster yang diselenggarakan oleh departemen, ada sebuah namanya Capstone Design Day. Hari anak-anak yang punya proyek ini tadi, kita kasih di sebuah ruangan, terus kemudian nanti poster ditempel-tempel, terus nanti semua orang kita undang, terus mereka jelas. Atau kalau mereka membuat prototipe, ya prototipe-nya ini waktu ini dapat PKKM, dapat dana prototipe, itu yang dihadirkan. Terus ada mitra yang kita hadirkan. Berarti di kita itu menghasilkan software itu buat banyak institusi sekali. Itu studi independen. Banyak sekali. Iya. Itu tempat prodinya Bu Sumi. Ya, prototipe untuk tempat usaha Dudi. Ya. Itu udah anggap studi independen. Kalau sudah digunakan kurang baik, harus dipakai, tapi sekalian harus berhaki sudah. Ya. Lanjutkan nanti pengajuan ke kalau ini izin, kalau di tempat itu model KKN tematiknya. Oke, KKN tematiknya itu adalah usulan dari dosen atau sebuah grup atau sebuah misal prodi atau sebuah fakultas misalnya punya sebuah desa binaan. Ya. Nah, kemudian kebetulan yang ini saya garap itu kami punya sebuah desa binaan yang dia akan mengembangkan agrowisata. Nah, kemudian mendapatkan pendanaan dari yang Marpa selama 3 tahun. Nah, kemudian ini menjadi kegiatan pengabdian dosen dan tendik. Pengabdian dosen dan tendik itu kan kadang sifatnya hanya datang pergi. Tetapi siapa yang memonitor ini semua? Kami minta ke DPKM tolong rekrut KKN dengan tema agrowisata ini, lokasi di desa ini, pengajunya saya, DPL-nya ini. Itu dari riset gitu. Jadi para dosen yang mengusulkan. Magang ya, tapi mirip magang. Ya. Tapi nanti saya bilang saya butuh tidak hanya mahasiswa dari pertanian, karena agrowisata itu banyak. Saya bilang saya butuh dari semua prodi. Sehingga istilahnya KKN tema. Semua sekarang bertema kalau di KKN tematik ada KKN. Sekarang semuanya bertema. Kemarin kami juga dapat pendanaan PKKN. Pengabdian teknologi tepat guna dari UGM. Dari Dikti juga ada ya Pak ya teknologi tepat guna. Nah kemudian kami belum selesai dalam artian teknologi kami ini sudah jadi, tapi berikutnya bagaimana masyarakat itu bisa mengadopsi. Kami bilang ke Direktorat Pengabdian, Pak tolong buat KKN dengan tema teknologi biogas, karena kebetulan kami biogas. Teknologi biogas untuk pembangunan berkelanjutan. Artinya semua sektor prodi itu bisa. Kemudian dibuka. Dosennya. Data kami sekarang tadi yang 795 itu untuk PI. Terus turun kami baru 15,3%. Dari kami
Karena D3-nya kan nggak bisa diakui ya, Dok, ya. D3 Tapi nggak sebagai pembagi kan? tidak. Tidak sebagai pembagi. Namun D3 tidak di ini MPKM. Ya. sama kayak di gabung 19 komisen. Nah, dievaluasi prodi mana nih yang tinggi, prodi mana yang rendah. Itu di prodi TI. Mahasiswa banyak. Jumlah mahasiswa lebih banyak, jumlah yang mahasiswa MPKM juga banyak. Lebih banyak. Ya, lebih banyak TI. Kalau yang TI itu Ya itu 138, TS itu 58. efek itu cutting itu benar Ibu. Tapi efek dari T itu teman yang sudah pernah pergi itu ke Ian itu ajak teman-teman maksudnya itu tinggi. Dia cerita kan, dia testimoni kan dia tuh. Nah, dia daftarkan dia. Jadi peran kakak tingkat ternyata. Ya. Ya, saya bilang kamu sudah 20 SKS mau nambah lagi. Ini SKPI aja kok katanya. Canduan. Jadi ternyata dosen yang wih itu tuh kalah dengan temannya yang kayak bilang bagus, enak gitu. Kalau memang kalau kamu di depan mungkin dosennya perlu kasih seperti satu sama ya. Dosen Ya kayak gitu, duduk begini. di kompetisi dari Berantem Pak. Ya, Ya Pak. Silakan saya Pak Yan dari nomor 3. atau prodi Kita mau D3. menerapkan MBKM di teknik informatika diploma 3 itu bisa nggak? Saya di sini pedomannya yang saya lihat itu rata-rata pedoman saya lakukan pedoman advokasi. Jadi kalau saya langsung saya ikut juga di mana? Kami di sini masih di bawah dari ini. Iya, Advokasi. Advokasi. karena bukan di vokasi ya, dia di bawah akademik. Di bawah akademik. Jadi rencana sih tahun ini kita ada rencana mau untuk menerapkan pertumbuhan MBKM sudah diskusikan. Tapi jumlahnya ini yang harus saya bersih. Ya, karena yang D3 ini tadi sebaiknya kiblatnya kepada yang vokasinya saja Pak, karena kurikulumnya kan lebih banyak ke terapan-terapan ya Pak ya. Terapan-terapan. Sementara kalau yang sarjana-sarjana terapan kan memang lebih banyak, sarjana khususnya itu lebih banyak yang pada teori. Sehingga kiblatnya pada peraturan-peraturan yang di vokasi. Soal pengalaman saya waktu ikut program beasiswa itu, saya daftarkan yang di vokasi itu ditolak saya karena kita jumlahnya akademik. Karena memang masih di badan, masih terkandung di akademik ya Pak ya. Belum memang terpisah dengan yang vokasi itu. Jadi secara kelembagaan monggo dari pimpinan Stikom ini yang bagaimana, karena ini terkandung di dalam akademik padahal itu adalah anaknya vokasi. Ya. Dirjennya beda. Nah, dirjennya diksi beda ya Pak. Ya, makanya ditolak Pak, karena tadi lo kamu ini mau kamu mas statusnya itu masih di akademik. Kecuali misalnya di bawah politeknik ya. Atau kalau misalnya shadowing kepada vokasi yang ada gimana? Politekniknya. Artinya berkolaborasi. Ya, dicoba berkolaborasi yang mengajukan atas nama politekniknya ini tadi atau vokasinya, tetapi mahasiswanya. Bisa kemarin pelatihan di Malang kan diajukan di Politeknik Kupang kan? Ya. Nah, jadi mereka ikut pelatihan. Jadi biasanya kolaborasi menyertakan mereka. Betul. Dosen. Hanya mahasiswa yang belum. Kalau dosen sudah bisa diakui yang melalui politeknik ini, harusnya yang mahasiswa bisa ya Pak. Karena memang tidak mudah ya untuk melahirkan vokasi sendiri. Ya. Sehingga bersatu dengan yang sudah ada menjadi satu asosiasi.
Jadi sarannya ya kita masuk akademik hanya berapa kegiatan ya ikut vokasi varian. Iya betul Pak. Power Iya mau habis Pak. ini pasang kabel di dalam. Kabel. Sampai hari ini pelaksanaan MBKM di UGM ini kami masih dimarah-marah Pak. Sama Kaprodi. Kaprodi itu galak-galak. Ya. Baru pagi marah-marah masalah penguparannya di pas disiplin MKL. MKLD itu masuk ke dalam kurikulum masing-masing prodi agar bisa diambil sebagai takut kuliah apa istilahnya yang di luar prodi atau